Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu guru yang kami hormati, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat curah nikmat yang senantiasa diberikan pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita selaku seorang pendidik untuk ikut peran serta mencerdaskan anak bangsa. Yang berikutnya, bahwa sebagai seorang guru, seorang pengajar, ini dituntut untuk lebih siap lagi, untuk lebih maju lagi. Karena apa? Karena dengan perkembangan teknologi yang senantiasa sangat cepat ini juga menuntut seorang pendidik jangan sampai ketinggalan daripada anak-anak kita sekalian, sehingga nanti kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Apa yang menjadi bakat minat daripada anak dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. Dalam sabda Rasulullah dijelaskan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini kita hanya sama dengan hari kemarin, kita termasuk golongan orang-orang yang rugi. Apalagi hari ini lebih buruk, lebih kurang, ataupun lebih jelek dari yang kemarin, tentunya kita akan tergolong bagi orang-orang yang sangat merugi. Nah, apalagi kita sebagai seorang guru harus senantiasa meningkatkan kompetensi kita, profesionalisme kita dalam mengemban amanah ini. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan tugas akhir saya. Ternyata kemarin itu masih baru rencana tindak lanjut, dan ini harus ada aksi nyata yang harus saya buat. Saya membuat kegiatan tentang pentingnya refleksi di setiap akhir pembelajaran. Kita tahu, kita sadar Bapak Ibu, apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan, atau apa yang kita angan-angankan, kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga dengan adanya nanti refleksi setiap akhir pembelajaran ini, dimungkinkan, diharapkan setiap pembelajaran yang akan kita laksanakan senantiasa akan mendapatkan dampak yang senantiasa terus berpacu dengan kebaikan. Nah, untuk itu kenapa dalam praktek baik ini saya mengambil tentang pentingnya refleksi di akhir pembelajaran ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi bahwa dengan adanya refleksi ini diharapkan kita nanti akan mampu memberikan pelayanan terhadap anak sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuan setiap individu peserta didik. Nah, refleksi ini menurut Kamus Besar
bahasa Indonesia ini berarti gerakan pantulan di luar kemauan atau kesadaran sebagai jawaban atas suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar. Sedangkan dari Kemendikbud bahwa yang namanya refleksi adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian, baik itu penilaian tertulis maupun lisan, yang dilakukan oleh guru untuk peserta didik dan oleh peserta didik untuk pendidiknya sebagai alat mengekspresikan kesan konstruktif, pesan harapan dan kritik dan terhadap apa daripada proses pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian bahwa kita melaksanakan suatu refleksi tentunya akan ada tujuan yang diharapkan atau ingin dicapai dari proses setiap selesai melaksanakan pembelajaran dengan proses refleksi ini. Tujuan refleksi pembelajaran yang pertama, untuk bisa mengetahui minat para siswa dalam mengikuti kegiatan atau proses pembelajaran secara nyata. Sekali lagi, dengan refleksi kita akan mampu untuk mengetahui bakat minat daripada siswa di dalam proaktif dalam setiap proses kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua, tujuan refleksi yaitu melakukan pengukuran, penerapan model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang telah dilakukan oleh guru. Artinya, dengan kita refleksi apakah model pembelajaran yang kita laksanakan ini sudah sesuai dengan minat daripada para siswa. Kemudian juga apakah sudah tepat metode yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Tentunya setiap kompetensi dasar akan menggunakan model dan juga metode pembelajaran yang berbeda, juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan daripada peserta didik. Artinya kalau kita mengajar kelas 7 tentunya juga akan sedikit berbeda kalau kita lakukan di kelas 8 maupun di kelas 9. Sehingga dengan demikian kita akan bisa melakukan strategi dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tingkat keberhasilan dari apa yang sudah kita rencanakan dan juga sudah kita planningkan dalam proses pembelajaran ini. Sehingga sekali lagi ini penting kita mengerti daripada tujuan refleksi ini. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi apa yang telah guru lakukan dalam penyampaian materi dari
penguasaan kelas. Artinya refleksi ini bisa mengidentifikasi dari problema yang ada di setiap pembelajaran, dan tentunya akan kita lakukan evaluasi di dalam setiap kita melaksanakan penyampaian materi kelas. Apakah yang kita sampaikan ini sudah dikuasai oleh sebagian siswa, atau semua siswa, atau sebagian kecil daripada kelas. Sehingga dengan adanya refleksi kita akan bisa mengetahui, mengidentifikasi, dan mengevaluasi apa yang telah guru lakukan dalam proses penyampaian materi dari proses pembelajaran. Yang keempat, mengetahui kebutuhan dan keinginan siswa sehingga guru dapat memperbaiki rancangan pembelajaran yang lebih baik untuk pembelajaran berikutnya. Artinya setelah kita laksanakan refleksi ini, tentunya kita akan mendapatkan masukan dari para peserta didik, dari siswa kita, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginannya, sehingga kita akan mampu untuk memperbaiki daripada rancangan pembelajaran untuk proses belajar selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk berikutnya bahwa bagaimana cara kita menentukan refleksi yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu standar dan terencana. Artinya kita buat standar dulu dan kita rencanakan secara matang sehingga nanti refleksi ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada kita sebagai pendidik maupun nanti siswa sebagai peserta didik, dan barangkali nanti di komunitas belajar kita bisa memberikan tanggapan ataupun memberikan masukan di setiap rombongan belajar. Yang berikutnya, merenungkan pembelajaran yang dilakukan hingga memikirkan pengalaman-pengalaman yang didapat sehingga bisa mempengaruhi siswa dalam memahami konsep dan keterampilan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dengan memberikan keleluasaan pada siswa untuk diberikan keleluasaan bisa memikir, bisa memberikan pengalaman, tentunya ini akan mempengaruhi kepada peserta didik untuk lebih memahami apa yang telah dilaksanakan dan nanti apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, sikap kita tahu apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan kita sehingga pelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang kami banggakan, sekali lagi dengan kita menyadari akan kelebihan maupun kekurangan dalam proses belajar anak-anak, tentunya kita akan mampu untuk mendesain suatu pembelajaran ke depan menjadi lebih baik lagi.
dari apa yang kita sampaikan ini bisa seperti pada saat hari ini. Apa hasil refleksi ini bisa kita berikan pada teman-teman sekalian, rekan-rekan guru semuanya lewat presentasi maupun rombongan belajar yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Kartasura ini ya. Yang kemarin saya namakan dengan Rombel Jitos. Untuk berikutnya, manfaat refleksi bagi guru. Yang pertama, dapat menggambarkan situasi dan kondisi dari sebuah kelas. Apa yang telah terjadi pada siswa dari masalah yang mereka temui. Yang kedua, dapat memaksimalkan potensi setiap siswa ataupun individu dan kelompok yang ada. Yang ketiga, dapat meningkatkan kegiatan evaluasi terhadap kinerja guru yang berlanjut dan berjenjang. 4. Dapat menjalin komunikasi positif dan bersifat membangun antara peserta didik dan guru. Yang kelima, guru dapat memetakan siswa sesuai dengan karakter dan kemampuan mereka yang akan nantinya memudahkan dalam setiap pembagian kelompok, pemberian materi maupun evaluasi belajar. Kemudian dari siswa, 1. Dapat menyalurkan aspirasi dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung maupun yang telah dilakukan. 2. Siswa bisa mengungkapkan proses pembelajaran yang telah dilakukan, apakah sudah berlangsung dengan baik ataupun tidak. Apakah pembelajaran itu menyenangkan ataupun tidak, dan bagaimana kebermaknaannya. Yang ketiga, siswa akan mendapat kepuasan karena bisa mendapatkan sistem belajar yang mereka sukai atau mereka minati. Kesimpulan daripada refleksi yang kita laksanakan yaitu refleksi sangat penting dan mutlak dilakukan dalam proses pembelajaran. 2. Guru dapat memahami sejauh mana materi sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan refleksi yang dilakukan. 3. Guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam melakukan strategi pembelajaran. Yang keempat, guru akan lebih tepat dalam menentukan metode, model, strategi, dan asesmen pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali sebelum kita akhiri ada sesuatu yang ditanyakan. Monggo. Ya, kalau tidak kita cukupkan sekian dan terima kasih. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.